Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Video ini khusus kepada Khalid Basalamah atau saudara Khalid Basalamah. Saya kira poin yang pertama itu memang saya tidak perlulah menyebutkan gelarnya. Cukup Khalid Basalamah saja. Tapi bagaimanapun karena dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Jadi saya katakan atau saya sebut saudara lah ya. Saudara Khalid Basalamah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena Anda itu saudara Khalid Basalamah adalah orang yang terlalu mempermasalahkan kata Sayyidina untuk Nabi Muhammad. Ada video Anda itu mengatakan kalau mengucapkan Sayyidina itu merendahkan Nabi Muhammad. Padahal pengucapan Sayyidina itu ada dalilnya. Di antaranya itulah seperti yang juga dikutip oleh guru Anda itu, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Di antaranya itu ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Atau lebih kurang begitulah matannya. Nah, memang ada, kemudian ada juga saya lihat video Anda juga yang kemudian membagi tiga masalah Sayyidina itu. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan boleh saja, dan ada yang melarang secara mutlak penggunaan Sayyidina itu. Ya saya sudah coba juga lah mencari-cari gitu kan, dari mana, siapa yang melarang ini. Saya sudah cek lah, baik itu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, atau kalau nggak salah itu saya sudah cek juga Albani gitu kan. Ya saya pernah familiar dengan tiga ulama ini karena saya juga pernah jadi Wahabi gitu kan. Atau kalau kurang enak gitu dengarnya jadi Wahabi itu Salafi lah gitu ya kan. Ya, karena Anda kan Salafi gitu kan. Ustadz Sunnah gitu ya kan. Tidak ada yang melarang secara mutlak itu. Nah, mungkin Anda lah, hanya Anda sendiri gitu yang ya karena Anda itu mempermasalahkan masalah Sayyidina itu. Nah itulah kenapa saya kira saya cukup memanggil Anda kalau ketemu ya Khalid aja, Khalid. Ya saya tahu Anda dikenal sebagai ustadz, doktor gitu kan. Tapi kalau saya tuh ya karena permasalahan Sayyidina itu saya lebih baik saya panggil Anda Khalid saja. Khalid Basalamah. Ya mungkin selain karena saya juga bukan jamaah Anda ya kan. Nah, itu yang pertama sebagai pembukanya. Dan yang kedua, ini sebenarnya masalah intinya yang saya ingin katakan mengenai video Anda, yaitu Anda saudara Khalid Basalamah, yang pernah saya gunakan atau saya upload ke YouTube saya dan kemudian Anda take down karena ya saya menggunakan itu video Anda dan itu hak Anda dan saya tidak keberatan. Silakan, itu hak Anda untuk men-take down video tersebut. Ya kenapa saya menggunakan video Anda? Karena kalau saya tidak menggunakan video Anda, jamaah Anda atau fans Anda, penggemar Anda khususnya akan mengatakan saya ini membuat fitnah. Bahkan video tersebut sebenarnya banyak di-share oleh channel-channel lain dan mungkin sudah Anda take down satu persatu. Yaitu video tentang pernyataan Anda atau jawaban Anda bahwa rukun wudhu itu hanya ada dua, yaitu membasuh muka dan tangan sampai siku. Dan itu video bukan video editan. Dan itu bukan Anda salah ngomong, karena Anda mengatakan muka dan tangan sampai siku itu sebagaimana tayamum. Jadi patokan Anda adalah tayamum. Sehingga Anda mengatakan rukun wudhu itu hanya dua. Membasuh muka dan tangan sampai siku. Sampai di situ sebenarnya masih apalah. Bagi saya ya. Saya paling bilang ya terserah Anda lah. Kalau mungkin Anda sudah menjadi mujtahid yang bisa berfatwa seperti itu. Permasalahannya Anda katakan itu adalah pendapat jumhur ulama gitu. Jumhur ulama. Kalau sudah jumhur ulama itu ya mayoritas ulama, minimal kita bisa dapatkan dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi gitu kan. Atau ulama-ulama yang besar-besar gitu. Yang lainnya. Ya saya sempat mikir juga sebenarnya. Video tersebut saya temukan tuh sekitar tahun 2017 dan baru saya upload kemarin. Kenapa? Karena saya mencari gitu. Ini di mana ini Khalid Basalamah ketemu ini yang mengatakan cuma dua itu. Saya sempat ya hampir ragu gitu karena seorang Khalid Basalamah ya kan.
yang pengikutnya jutaan gitu ya kan. Saya katakan jutaan karena subscriber Anda itu kan 2 jutaan udah ya kan. Ya bisalah disebut dengan pengikut Anda ya kan. Dan Anda katakan rukun wudhu hanya 2, membasuh muka dan tangan sampai siku. Dan saya sebenarnya mengupload video itu bukan dalam rangka merendahkan Anda, tetapi bagaimana supaya Anda itu membuat klarifikasi mengenai pernyataan Anda itu, karena Anda adalah seorang pendakwah gitu kan, yang mengajari umat Islam ini bagaimana berwudu itu, berapa rukun wudu itu, apa saja yang rukun, yaitu menurut Anda cuma 2, tetapi Anda membawa-bawa jumhur ulama gitu. Entah ulama mana yang mengatakan begitu, atau Anda belajar ke ulama mana gitu. Itu yang saya cari selama itu, lebih kurang 3 tahun. Sampai saya nitip ke teman-teman, kalau ada yang menemukan tolong kasih tahu saya. Ya saya nggak usah ngaku-ngaku ustad lah ya kan, awak ini apalah ya kan, sontoloyo aja ya kan. Ya tapi itulah kenyataannya. Dan saya upload video Anda itu dalam rangka kritik. Bahkan saya hanya memberi catatan berupa teks. Saya tidak ngomong seperti ini kok, bahwa apa yang Anda sampaikan itu adalah pendapat Anda sendiri dan bukan pendapat jumhur ulama. Itu saja yang saya sampaikan. Bahkan saya menonaktifkan komentar supaya orang tidak membuli-buli Anda. Itu diantara apa saya. Dan saya tidak monetize itu video itu. Ya saya kan dalam rangka fair use saja itu video saya buat, supaya menjadi penjelasan bagi siapa tahu kan orang-orang yang mendengar Anda itu percaya gitu kan. Lalu mereka wudhu itu cuma muka dan tangan saja. Udahlah, yang rukun aja muka dan tangan, sebagaimana tayamum gitu kan. Jadi itu hak Anda memang, kalau Anda mau take down gitu kan. Mungkin Anda tidak mau melakukan klarifikasi, atau mungkin karena Anda malu mungkin. Dan saya yakin itu video masih ada di channel Anda. Cuma mungkin ya Anda sembunyikan lah ya kan. Karena dengan itulah Anda bisa men-take down apa yang diupload orang. Ya saya melakukan itu bagaimana supaya Anda itu melakukan klarifikasi. Karena Anda itu kan biasa. Ada juga video Anda yang minta maaf, ada yang klarifikasi gitu. Ya walaupun klarifikasinya itu ya tidak jauh dari ngeles. Seperti klarifikasi Anda itu mengenai wayang gitu ya kan. Itu sudah jelas Anda mengatakan di video yang awal itu yang dipermasalahkan orang itu, bahwa wayang itu dilarang. Jelas, saya ada videonya, saya sudah download. Anda mengatakan wayang itu dilarang. Lalu Anda membuat klarifikasi bahwa Anda tidak mengatakan itu diharamkan. Itu kan ngeles. Dilarang tapi tidak haram. Bisa kita simpulkan begitu. Dilarang tapi tidak haram. Mungkin makruh gitu kan. Tapi Anda mengatakan dalangnya tobat, harus tobat. Karena itu ya dilarang, makanya tobat. Karena itu diharamkan sebenarnya, makanya tobat. Tetapi Anda bilang tidak diharamkan, tidak mengatakan mengharamkan. Itu klarifikasi Anda mengenai wayang itu. Bahkan banyak blundernya gitu ya kan. Anda mengatakan tobatnya dalang itu sebagaimana tobatnya pedagang, tobatnya buruh. Emang pedagang tobat dari apa? Tobat dari berjualan. Buruh tobat dari bekerja di pabrik gitu. Ya itulah, saya tidak terlalu mau menghakimi Anda gitu. Tapi itulah klarifikasi Anda. Sebenarnya lebih baik Anda tetap saja pada pendirian Anda bahwa menurut saya atau yang saya pegang bahwa wayang itu diharamkan. Ya karena memang ada dalil Anda. Karena itu menjadi permasalahan khilafiyah. Anda bisa saja tetap mengatakan itu haram. Ini dalilnya. Misalnya merujuk ke dalil mengenai patung gitu ya kan. Bisa saja. Anda tidak perlu ngeles sebenarnya. Dan itu akan dihormati orang bahwa itu memang ada pendapatnya. Bukan malah Anda mengatakan tidak mengharamkan. Akhirnya orang jadi pengikut Anda itu jadi pening. Ini apa sebenarnya? Ustadz kita ini kemarin dia bilang dilarang, sekarang dia bilang tidak mengharamkan. Ya sudahlah, masalah klarifikasi itu terserah Anda aja lah. Ya sekalian aja lah, daripada terlalu banyak pula video untuk Anda ini kan. Cukup satu ini aja lah. Ya saya tidak sebenarnya mencari-cari kesalahan Anda. Saya suka mendengar ceramah-ceramah Anda juga, dan banyak
ustaz-ustaz yang saya dengarkan ceramahnya, bukan hanya yang berbahasa Indonesia, berbahasa Arab dan bahasa Inggris pun saya dengarkan. Karena saya memang mencari pengetahuan lah, mencari ilmu juga melalui mendengarkan ceramah-ceramah ustaz-ustaz gitu ya kan. Ada lagi permasalahan Anda itu yang saya kira lari dari slogan-slogan apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Bahwa ustaz-ustaz kita selalu menyampaikan hanya qala Allah wa qala Rasulullah. Tapi yang ada malah ngarang-ngarang sendiri, bertentangan dengan Quran dan hadis. Misalnya apa lagi? Mengenai apa? Jidat hitam. Saya tidak mempermasalahkan orang berjidat hitam. Baik itu sengaja, karena dia suka jidat hitam, silakan. Tetapi Anda mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat jidatnya hitam. Semua. Nabi dan semua sahabat jidatnya hitam. Tak ada riwayatnya itu. Malah yang ada riwayatnya itu Ibnu Umar menyampaikan ke salah seorang tamu yang datang yang berjidat hitam bahwa Nabi dan para sahabat termasuk Ibnu Umar tidak hitam jidatnya. Bertentangan dengan apa yang Anda sampaikan gitu. Ya, jangan sampai hanya karena jidat Anda hitam lalu Anda karena Anda ustadz sunnah gitu kan yang jadi patokan atau jadi teladan bagi pengikut Anda, terus Anda mengorbankan Nabi dan sahabat, lalu Anda bilang jidat Nabi hitam, jidat sahabat hitam, lalu merujuk kepada ayat simahum fi wujuhim min asari sujud, tandanya di muka mereka, di wajah mereka dari asar sujud, dari bekas sujud itu adalah jidat hitam. Padahal Nabi dan sahabat itu tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana. Di situ konteksnya. Nabi dan sahabat itu rukuk dan sujud mengharapkan yabtaghuna fadlan, mengharapkan keutamaan fadlan mir rabbihim, dari Tuhannya, wa ridwana, dan keridaan Allah gitu kan. Itu yang diharapkan. Keutamaan, fadlan, dan ridhonya Allah. Bukan mengharapkan jidat hitam. Jika Anda memang suka dengan jidat hitam, ya silakan. Dan siapapun yang suka dengan jidat hitam, jidatnya hitam, silakan aja. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Quran. Tidak ada ahli tafsir yang menyebutkan bahwa si mahum itu jidat hitam itu. Walaupun tidak bisa dinafikan, ada orang yang banyak sujud itu lalu jidatnya menjadi hitam. Itu tidak masalah. Saya tidak mengatakan begitu saja, apalagi mengatakan Nabi dan sahabat jidatnya hitam, supaya umat Islam ini berlomba-lomba membuat jidatnya hitam. Karena bisa salah persepsi bahwa itulah fadlam mir rabbi maridwana itu. Itulah keutamaan itu. Apalagi nanti orang akan berpikir, kan ikut Nabi. Nabi kan jidatnya hitam. Ini kan masalah. Ya karena mungkin saudara tidak mau melakukan klarifikasi, ya itu terserah Anda. Dengan saya atau beberapa channel mengupload itu untuk memberikan pencerahan dan memberitahu kepada umat ini, yaitu sebenarnya tujuannya untuk Anda juga, bagaimana Anda bisa apalah. Ya saya kira cukuplah, dan saya tidak keberatan dengan apa yang Anda lakukan, men-take down video tersebut, karena itu adalah video Anda dan Andalah pemegang hak ciptanya. Tetapi esensinya adalah bagaimana isi dari video tersebut untuk Anda sendiri, saudara Khalid Basalamah, untuk meresapilah bahwa perlu saudara sampaikan kepada terutama jamaah saudara lah minimal, bahwa apa yang pernah Anda sampaikan mengenai rukun wudhu itu salah besar. Ya, salah besar. Bahkan seorang anak TK pun, saya pernah melihat video anak TK Islam, anak TPQ mungkin, yang bicara tentang ceramah Anda itu mengenai rukun wudhu itu. Ya cukuplah anak TK itu yang mengkritik Anda mungkin, ya kan. Atau mungkin kalau Anda nanti beralibi bahwa video tersebut adalah video lama, ya saya mungkin dan siapapun bisa memaklumi, karena mungkin waktu itu saudara belum doktor. Assalamualaikum.